Kalau di Angel kan mengapa, terus di sini juga bagaimana. Nah, itu tuh yang membedakan Angel dengan ide itu bagaimana ya, Pak? Oh itu gini, ya ini baik ya. Kemarin juga begitu. Kadang-kadang saya menampilkan idenya dalam bentuk pertanyaan ya. Kadang-kadang enggak. Ya. Nah kalau misalnya membedakan ide berita itu kadang-kadang pertanyaannya itu belum fokus menjadi angle. Kadang-kadang sama ya. Nah ide berita itu sebenarnya kita ingin bikin apa nih gitu ya. Itu nggak apa-apa. Sama dan berbeda nggak masalah. Dalam hal ini sama, tapi di bawah kayaknya ada yang berbeda ya. Nanti kita lihat. Ide berita itu bisa juga nggak dalam bentuk kalimat tanya ya, tapi bisa juga dalam kalimat pernyataan. Tapi kalau angle berita itu harus selalu dalam bentuk kalimat tanya. Dalam hal ini harus selalu dalam kalimat tanya ya. Artinya saya mengajarkan kamu kalau membuat angle itu kalimat tanya. Kalau ditanya dosen lain mungkin tidak pakai kalimat tanya, atau orang lain atau buku lain dia tidak biasa, bukan tidak biasa, dia tidak memilih kalimat tanya, dia apa saja. Kalau ide berita bisa kalimat tanya bisa enggak ya. Kemudian dalam ide berita pertanyaannya nggak harus fokus ya. Bisa jadi fokus bisa enggak ya. Nah kalau misalnya makanya kalau dalam hal kamu prakteknya nanti seolah-olah ya nanti ini ide berita, news value, angle berita itu nggak muncul, nggak tiba-tiba kamu pengen bikin nih bahan beritanya ini wawancara si ini gitu. Ini hanya tahapan latihan kamu berpikir ya. Jadi kalau ide berita ini sebenarnya ya, ini makanya saya bikin dalam satu kolom yang satu aja. Kalau angle itu kan banyak ya, kamu lihat dalam angle itu 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angle ya, tapi ide beritanya jadi satu semua. Jadi banyak pertanyaan yang muncul di kepala kamu ketika kamu melihat sesuatu. Misal soal vaksinasi yang mahal ini. Yang muncul di kepala kamu gimana sih proses produksi vaksinnya? Kok harga jual vaksin mahal banget? Apa vaksinnya juga berharga mahal ya? Kemudian daftar produsen vaksin. Nah itu kan bukan kalimat tanya ya. Lalu kamu bikin daftarnya. Itu untuk memenuhi infografis nanti dalam tulisan kamu. Jadi kalau ide berita itu bukan angle ya, dan kamu bisa menunjukkan banyak pertanyaan di situ. Sedangkan pada angle berita kamu harusnya satu pertanyaan. Jadi dalam satu ide berita itu kamu bisa membuat banyak angle, artinya banyak tulisan. Dan ide berita tidak selalu dalam bentuk pertanyaan, tapi dalam contoh ini memang secara tidak sengaja saya membentuknya dalam bentuk pertanyaan. Mungkin juga saya kurang kreatif ya. Nanti kamu bisa bikin-bikin lagi yang bukan dalam bentuk pertanyaan. Begitu Mela ya. Melan ya. Iya Pak, baik. Terima kasih. Menjawab Pak, sangat menjawab. Terima kasih Pak. Oke, makasih ya. Ini kita lanjut ya. Ini. Nah ini yang kedua, ini tentang masa pandemi kemarin ya. Sekolah akan diizinkan secara offline atau siswa datang ke sekolah. Jadi gagasan ini sudah lama ya. Ini kan slide saya setahun yang lalu, Desember yang lalu. Jadi Desember kemarin itu tahun lalu sudah ada nih gagasan untuk sekolah offline, siswanya datang ke sekolah. Kemudian kita ada ide berita. Ide beritanya sekolah mana aja ya yang sudah siap, sekolah mana yang belum siap misalnya gitu kan. Nah ide yang kedua, ini bukan dalam bentuk pertanyaan. Sekolah online membuat penjualan paket internet laku keras. Gitu. Jadi ini ada contoh yang tidak pakai kalimat tanya. Nah dari gagasan itu ya kamu cari news value-nya ya. Pada sekolah itu tentu ada ini hal yang baru ya. Hal yang baru tadinya nggak boleh masuk ke kelas, sekarang boleh, itu namanya baru. Tapi yang paling besar news value-nya adalah kontradiksi. Ini adalah dilematis ya, dilematis bagi pemerintah, bagi orang tua, bagi guru, dan bagi semua stakeholder yang terkait dengan pendidikan anak.
jika anak boleh masuk ke kelas, itu dikhawatirkan akan terjadi klaster baru pada anak-anak di sekolah, dalam kelas. Ya. Tapi jika tetap sekolah online ya, maka anak-anak akan secara psikologis mungkin terganggu ya, mereka tidak bisa gembira di rumah terus ya, tidak bersosialisasi dengan teman-temannya, jadi penuh kontradiksi. Ini news value-nya jadi tinggi ya. Bagaimana keputusannya yang diambil oleh pemerintah, nah kita tahu sampai sekarang hybrid istilahnya ya. Sekolah 2 jam di kelas, kemudian pulang, sekolah online tetap berlangsung, tapi sekolah offline juga, tapi sedikit aja. Disepakati oleh semua pihak bahwa sekolah offline masuk ke kelas itu adalah untuk sosialisasi, saling mengenal, silaturahmi, dan lain-lain. Kalau dia merasakan berteman, ketemu temannya, dan itu memberikan kegembiraan, kebahagiaan. Tapi pelajaran yang lain diberikan melalui online. Ya. Tapi ada lagi nih masalahnya nanti kan, cara lagi nih value-nya misalnya soal kontradiksi juga bagi orang tua ya. Ini gimana sih kan katanya sekolah offline atau online, tapi kok orang tuanya yang jadi sibuk, orang tua itu harus mendampingi anak-anaknya sekolah. Karena kalau tidak didampingi, anak-anak SD terutama ya, anak-anak baru sekolah, jangan-jangan dia duduk depan komputer 5 menit, kemudian dia turun kan, atau dia tidak bisa mengoperasikannya, komputernya bagaimana kalau bicara atau apa gitu. Nah, sang orang tua menjadi terbebani, ini gimana sih sekolah kok ibunya yang akhirnya ikut sekolah, padahal anaknya yang mestinya sekolah kan, mendampingi ibunya bikin PR gitu. Nah, itu adalah efek samping atau kontradiksi atau dilematis yang dirasakan oleh ibu itu bisa juga jadi news value. Nah, angle-nya banyak nih makanya. Nah, angle-nya kita bikin bagaimana penerapan kesehatan di sekolah ya. Jadi ada peraturannya bahwa sekolah itu harus menerapkan protokol kesehatan. Lalu kita melihat nih observasi ke sekolah, apakah protokol kesehatan itu mudah nggak dilakukan? Apakah bisa ditaati, bisa diterapkan, atau hanya formalitas gitu kan? Terus kita cari lagi angle yang lain, misalnya risiko apa yang paling parah terjadi jika kebijakan keputusan kan? Keputusannya adalah sekolah masuk kelas atau tetap online. Nah, jika itu dilakukan, pilihannya yang mana saja, apa risiko yang dihadapi, yang paling parah atau paling ringan yang dihadapi dalam ketika atau setelah mengambil kebijakan itu. Kemudian yang lain, bagaimana sekolah atau pemilik sekolah dan orang tua murid bersikap ya. Jadi kita bikin misalnya ini pro kontra terhadap gagasan sekolah offline. Kita wawancara beberapa pihak ya, atau bagaimana sikap stakeholder. Jadi kalau kamu tahu arti stakeholder itu adalah semua orang yang berkepentingan dengan dalam hal ini dengan sekolah online. Jadi ada guru, ada pemerintah, ada orang tua, ada komite sekolah, ada DPR, DPRD, ada lingkungan, itu mewawancarai semuanya. Itu stakeholder. Nah, pengadaan bahan beritanya ya kamu harus melakukan observasi ke sekolahnya atau juga melakukan wawancara dengan orang-orang yang terlibat. Apapun angle-nya, kayaknya kamu melakukan gini dan kita tinggal menambahkan nama-nama orang yang diwawancarai siapa saja dan observasinya atau mengamati di mana saja tempat yang harus dikunjungi. Nah, ini yang kedua, angle yang kedua, berapa pertumbuhan penjualan, bukan angle yang kedua ya, ide yang kedua adalah soal sekolah online membuat penjualan paket internet laku keras ya. Ini angle yang bisa kita susun dari sini adalah berapa pertumbuhan penjualan paket internet milik operator seluler. Jadi di masa pandemi ini, salah satu yang diuntungkan adalah perusahaan seluler atau dia masuk kategori ISP ya, Internet Service Provider. Itu termasuk misalnya Bisnet ya, MNC Play, kemudian ada Flash Media dan lain-lain. Dia industri yang tumbuh ya, karena
adanya pandemi ini. Nah, berapa besar pertumbuhannya, itu juga adalah angle berita yang kamu bisa tulis dari kebijakan atau dari topik ini. Nah, sekarang pun ini kan Desember yang lalu, sekolah akan diizinkan secara offline atau siswa datang ke sekolah. Sekarang sudah diterapkan ya, bahwa sebagian siswa itu sekarang masuk ke kelas ya. Dan bagaimana penerapannya, kamu juga masih bisa menggunakan angle ini. Atau kamu cari ide berita yang lain, kemudian kamu cari news value-nya, kemudian kamu cari angle-nya apa, terus tentukan bahan beritanya bagaimana. Oke, ini kita tambahkan lagi ininya. Oh, ini masih sama ya. Nah, ini ya. Ini juga, ini sama dengan apa namanya tadi pertanyaan dari Melan. Ide beritanya ini semua saya bikin dalam bentuk pertanyaan yang sebenarnya bisa jadi angle ya. Ini ada varian baru bernama Omicron ya, varian baru virus corona. Kita tahu ini, kita mendengar samar-samar ya, melalui berita, di radio, di online. Lalu kita ingin tahu seperti apa bahayanya dari virus ini ya, dan apa perbedaannya. Ini enggak kalimat tanya, cuma bisa aja itu ditambahkan jadi kalimat tanya. Ya, apa bahayanya dari virus Omicron ini, apa perbedaannya dengan virus yang lama. Kemudian kita juga bisa mencari ide beritanya, apakah varian baru ini bisa masuk ke Indonesia, kapan gitu kan. Ya, ini kebetulan sama ya. Terus di mana saja penyebarannya, kebijakan apa yang diambil oleh pemerintah agar varian baru ini tidak masuk ke Indonesia, dari mana asalnya dan jumlah kasusnya, apakah orang yang sudah divaksin bisa tertular ya. Nah, news value, yang penting adalah news value ya. Ya semua sih penting, cuma kalau news value-nya ada, kamu lebih mudah dalam menuliskannya nanti. Oh, ini adalah hal yang baru ya. Omicron itu aktual ya. Jadi bagaimana dampaknya bagi masyarakat. Yang baru adalah kita cari tahu bagaimana dampaknya bagi masyarakat, dampak ekonomi, kesehatan, dan lain-lain. Sorry, ini saya salah mikir ya. Jadi news value-nya adalah aktual, satu. Yang kedua, dampaknya ya, dampaknya bagi masyarakat, dari ekonomi, kesehatan, dan lain-lain. Yang ketiga, news value-nya adalah diferensiasi, perbedaan. Ini ada perbedaannya antara virus ini dan virus lain. Konon menularnya 10 kali lipat lebih cepat. Kemudian kita juga bisa news value-nya kita tarik dari sini adalah tren ya. Tren itu maksudnya gini, bukan artinya ngetren ya. Tren itu kan artinya grafiknya naik gitu kan. Jadi varian berikutnya apa saja. Jadi dalam statistik ya, itu kalau misalnya kita selalu menemukan varian baru dalam waktu makin pendek, artinya tren varian barunya makin cepat ya. Nah, varian baru berikutnya seperti apa gitu kan, itu hanya bisa kamu jawab melalui wawancara dengan para ahli virus ya gitu. Kemudian ada unsur news value-nya yang penting.